Berjumpa kembali di lapak saya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024. Saya melakukan perjalanan arus balik menuju ke Bekasi. Kereta yang akan saya gunakan adalah kereta api Fajar Utama Yogya dengan relasi Yogyakarta Pasar Senen. Tapi nanti kemungkinan besar turunnya di Bekasi saja. Biarpun tiket sampai Pasar Senen, saya akan naik di kelas tertingginya Fajar Utama Yogya, yaitu kelas priority. Bagaimana perjalanan pada kali ini? Ikuti sampai selesai. Ini dia tiket saya di priority 1 nomor 7A. Ini kode bookingnya, ini lucu banget, OTC 7PUG. Saatnya setor muka. Nah, enaknya gitu loh kalau pakai face recognition. Biarpun kita cetak tiket, tapi kita nggak usah ngeluarin KTP. Karena hal paling bikin saya males adalah keluarin KTP, takutnya ntar jatuh atau gimana. Itu dia kereta Fajar Utama Yogya sudah tersedia di jalur 5 peron utara stasiun Yogyakarta. Sarana yang digunakan di kelas priority ini adalah K108217 Depo Jakarta Kota. Sebenarnya saya sudah pernah naik kelas priority waktu pas di Argo Parayangan, Bandung ke Jakarta. Udah lama banget. Ini saya baru kesampaian lagi naik priority di kereta Fajar Utama Yogya. Di sini satu hal yang perlu diketahui adalah pintu yang dekat dengan toilet ini masih menggunakan pintu yang digerakkan dengan tenaga manusia, bukan pakai tombol. Di sini ada toilet untuk pria dan wanita. Toiletnya duduk. Ada pengharum ruangan, ada kipas penghisap, tempat untuk menaruh pakaian. Di sini juga ada hand dryer, ada lampu hias, kaca berukuran yang cukup besar, ada tisu, ada tabung dispenser. Nah ini ada colokan buat apa ya? Apa buat nyatok rambut? Di sini ada wastafel, airnya berfungsi dengan baik. Di sini ada tisu lagi, berfungsi dengan baik. Wow, kenceng nih. Di sini ada pegangan tangan. Di sini dindingnya ada lapisan keramiknya. Ada tempat sampah. Cara membuka menutup pintunya seperti ini. Persis kayak di hotel. Ada gantungan lagi di sana. Di atas ada cermin lagi. Ini untuk ukuran toilet kelas priority ini jauh lebih mewah dan elegan daripada di kelas luxury kali ya. Karena saya waktu itu pernah masuk ke kelas luxury cuma lewat aja. Toiletnya tidak semewah ini. Tapi not bad sih. Ada ruang operator. Di sini ada pintu lagi, jadi pintunya banyak. Ini juga tenaga manual. Nah, di sini ada minibar. Di sini ada tempatnya pramugara atau pramugari untuk menyiapkan servis makan berat maupun servis snack dan minuman. Di situ isinya adalah air panas. Entah itu isinya apa, apakah itu isinya roti atau bukan. Dan saya melihat di situ di dalam lemari ada jus jambu
situ kayaknya ada teh dan kopi, ada microwave ya. Di situ ada wastafel, ada kursi, tempat sampah. Itu untuk penyajian makan beratnya nanti menggunakan kotakan seperti itu, tidak disajikan menggunakan piring. Nih kalau mau makan atau minum atau ngapain bisa menggunakan minibar yang ada di sini. Ini tempatnya cukup luas. Sepertinya di sini ada fasilitas WiFi gratis, didukung oleh itu Telkomsel. Di sini mejanya cukup luas. Di sini ada air mineral gratis. Ini dia untuk penampakan kelas priority-nya. Kita unboxing dulu yang ada di sini. Kursinya dilengkapi oleh meja lipat. Berat banget. Ada meja lipat di sini, tapi berat ya. Persis seperti waktu dulu saya naik Gopar yang priority ini, kalau mau ngambil meja ini berat banget. Di sini ada sandaran tangan. Ada tombol untuk reclining di sini. Terus di sini ada tirai model ditarik maupun didorong. Di sini yang agak sedikit bikin saya agak mikir-mikir itu adalah ini footrest-nya itu loh. Footrest-nya itu mengingatkan saya seperti waktu K1 2016 New Image. Jadi kalau saya lepaskan ini jeplak sendiri. Agak konyol emang ini pemilihan footrest-nya. Daripada pakai seperti ini, kenapa nggak pakai leg rest aja ya? Terus di sana ada colokan 2 biji, ada meja kecil untuk menaruh barang. Ini yang bikin saya tanda tanya adalah sekelas priority. Ini kan armadanya banyak banget, kok nggak ada avotnya ya? Tapi kalau yang di kursi depan sana, kursi nomor 1 CD, di situ ada avot, tapi posisinya mati. Padahal di rangkaian kereta yang lain seperti waktu itu saya kan survei di Gajah Wong di Manahan, itu saya lihat di kelas priority-nya itu ada avotnya, tapi kok di Fajar Utama Yogya, Senja Utama Yogya, Bogowonto yang saya survei itu malah nggak ada avot. Tuh gimana sih konsepnya? Nggak jelas banget kan ya. Oh ya, di sini ada lampu baca. Apalagi ya? Oh iya, di situ ada pintu otomatis. Untuk pintunya menggunakan pintu otomatis, tinggal dipencet menggunakan tombol. Posisinya ada di dekat kursi nomor 8. Ini saya baru keluar dari kabin, kacamata saya ngembun karena di sini suhunya dingin sekali. Nggak tahu berapa derajat yang disetting. Jalur 4. Demi keselamatan Anda, dimohon. Ini dia pemberhentian kereta Fajar Utama Yogya. Kita start dari Yogyakarta, nanti berhenti di Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Roya, Purwokerto, Bumiayu. Ini nih, ngapain berhenti di Ketanggungan? Cirebon, jadi barang oke lah. Haur Gelis, boleh. Nih. Nah ini nih, enaknya adalah berhenti Bekasi, Jatinegara, Pasar Senen. Cikarangnya nggak berhenti ya. Saya nanti akan rencana berhenti di sini karena lebih dekat sama rumah daripada di sini maupun di sini jauh.
Lokomotif dinasnya adalah CC2018313 Purwokerto. Sehat-sehat ya, jangan sampai nanti trouble atau mogok. Tepat jam 7 pagi, kereta Fajar Utama Yogya berangkat dari stasiun Yogyakarta. Perjalanan dari Yogyakarta ke Pasar Senen sebenarnya ditempuh dalam waktu 7 jam 40 menit dalam kondisi normal. Berhubung saya hanya sampai Bekasi, ya mungkin hanya 7 jam lebih sedikit saja sih. Lama ini mau lihat apa ini? Ini ngembun. Tolonglah. Ini gimana caranya biar embunnya bisa hilang? Suram semua ini pemandangannya. Selain suram karena kacanya yang lagi ngembun, tapi nanti semoga waktu di jalan embunnya bisa hilang ya. Yang suram adalah tidak ada avot. Kita dengarkan announcement-nya. Iya, yang jambu ada nggak? Iya. Oke. Ya, makasih kembali. Ini dia melintasi Sungai Progo. Akhirnya setelah beberapa menit akhirnya si embun ini hilang, jadinya kita bisa menikmati keindahan dunia. Tapi tidak akan indah karena saya satu trip sama teman saya, pasti akan jual beli serangan ini asli. Aduh, ya Tuhan, jangan sampai ada galon lah, ini takut aku. Kita melintasi Kelok Mertan. Ya, sudah saya unboxing, isinya adalah ini saya baru pertama kali popcorn. Udah kayak mau nonton di bioskop aja nih. Kalau beli di bioskop ini mahal ini asli. Terus kita dapat roti, tahu nih dalamnya apa. Terus untuk servis minuman saya mengambil teh premium, jadi kita akan upacara minum teh. Mari kita nikmati suasana pagi ini dengan ngeteh dulu. Snacknya ntar aja deh, soalnya ini masih pagi agak enak. Kalau mau nyemil sekarang mending ngeteh dulu aja. Tiba di stasiun Wates pada jam 7.24. Wih, itu penumpang apaan tuh, banyak banget. Wah. Jangan-jangan ada yang naik priority di Wates nih ya.
cemplungin semua. Susah amat. Mantap. Saatnya menikmati bioskop berjalan. Kenapa bioskop ini nih? Popcorn sama teh, udah lah. Kapan lagi nih bisa naik priority? Belum tentu loh setahun sekali bisa. Ternyata dalamnya si coklat. Pagi-pagi ngeteh ini mantap sekali. Popcornnya nanti aja deh. Kayaknya enakan siang hari ini. Berangkat dari stasiun Kutoarjo tadi saya tinggal ke toilet sebentar karena beser. Asli ini dingin banget. Dan karena saya mengetahui teman saya naik dari Kutoarjo tadi, saya ngumpet duluan biar nggak ketahuan, karena posisi priority sama eksekutif 1 tuh sebelahan ya, bahaya ini kalau sampai ketahuan. Mudah-mudahan orangnya nggak balas dendam ya. Tadi saya bom dengan air mineral, terus tadi minta tolong peraminya untuk nulisin, makasih ya buat kerepotannya. Ini saya jadi nggak tenang nih perjalanan hari ini, biarpun keretanya ya lumayan comfort, tapi kan kalau satu kereta sama orang lain gawat ini. Tiba di stasiun Kebumen. Berangkat stasiun Kebumen.
Stasiun Karanganyar. Stasiun Gombong. Kita masuk di jalur lurus. Berangkat dari stasiun Gombong. Ini bisa buat olahraga nih di dalam priority. Podcast ini nggak jelas banget. Sesaat lagi masuk terowongan hijau. Lintas langsung stasiun hijau. Stasiun Kroya. Berangkat dari stasiun Kroya.
dulu. Ini kayaknya rasa yang karamel, soalnya manis banget. Mari kita nikmati bioskop berjalan ini sampai Bekasi. Popcornnya baru dimakan separuh. Saya pengen minum jus jambu. Tadinya mau dikasihnya yang apel, tapi apel kan terlalu asam, jadinya saya pilih yang jambu biji aja. Saat ini melintas langsung stasiun Randegan. Masuk terowongan ke Basen sambil minum jus. Mantap banget. Ini benar-benar lagi kayak di bioskop ini. Baru kali ini aku dapat servis snacknya itu popcorn waktu di Priority. Dulu kayaknya cuma roti 2. Itu popcorn kalau beli di bioskop itu lumayan mahal itu kalau bagi saya. Sekarang jembatan Sungai Serayu. Terowongan Otok. Memasuki stasiun Purwokerto. Moga-moga yang posko bukan teman baikku ini. Kok masih takut asli. Masih baru penuh banget. Ini masuknya on time ya, 9.31. Nanti berangkat 9.36. Aduh, ini yang posko siapa ini ya? Jangan sampai teman baikku yang posko. Wow, ramenya. Ada anak-anak Spurdimo tuh. Waduh, jangan sampai ketahuan ini. Berangkat dari stasiun Purwokerto tepat pada waktunya 9.36.
Stasiun Bumiayu. Di jalur 2 ada kereta Kamandaka Cilacap. Berangkat stasiun Bumiayu. Ini kamera saya hadapin ke kanan karena tadi waktu saya menengok ke kiri ada teman saya, Mas Iksan, yang lagi posko di stasiun Bumiayu. Jangan sampai ini penyamaran saya kebongkar ya. Karena saya mengelabui teman-teman saya dengan cara saya pura-pura naik bis, padahal saya lagi naik kereta Fajar Utama Yogyakarta. Bahaya ini kalau ketahuan. Mau longsor apa itu tanahnya ya? Wah itu tuh. Ini tadi kita sudah meninggalkan stasiun Ketanggungan, tadi tidak direkam karena tadi tak tinggal ke toilet. Lintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Ini saya dapat info teman saya, Mas Zuhair, lagi posko di stasiun Cirebon. Moga-moga dia nggak mempergoki saya ya, karena kalau sampai dia tahu kalau saya lagi di priority, ntar bisa berabe ini urusannya. Tepat pada waktunya masuk stasiun Cirebon pada jam 11.37, akan berangkat 11.42. Aduh, ini jangan sampai ketahuan temen yang posko nih. Bahaya. Datang ke stasiun kok ya sukanya mepet-mepet gitu Jen. Bapak. Naiknya di priority pula. Gak bayangin deh Cirebon Jakarta ketinggalan kereta, mana priority lagi. Dasar orang-orang 62 mah. Baru mau buka makan berat udah papasan taksaka. Hampir telah terekam. Dan ini dia, saya sudah request untuk makan beratnya disajikan selepas stasiun Cirebon. Pas jam makan siang ini udah jam 11.44. Sisih sapi bro, enak ini. Menu termahal kalau dimasak di dalam kereta ya. Ini daging sapinya, ini daun apa ini nggak tahu. Sambal matah ini apa ya? Ternyata ini tuh tahu digoreng tepung ya, enak nih. Ini nggak tahu namanya sayur apa, enak. Sambal matahnya mantap, cuman ini hati-hati kalau kepedesan. Untuk sei sapinya oke lah. Ini baru pertama kali saya mencoba menu ini.
Jadi ini sudah satu paket komplit ya, sama harga tiket yang mencapai 1 juta rupiah. Dapat snack, dapat air mineral, dapat minuman hangat. Makan beratnya seperti ini ya. Sebenarnya servis makanannya oke. Cuma tadi yang bikin saya tanda tanya itu adalah avotnya itu, bekas kabelnya masih ada. Apakah memang itu sengaja dilepas atau rusak, saya nggak tahu. Nah, masih dari bioskop berjalan. Ini dari arah barat nanti rame kereta. Untuk menghilangkan pedas dari sambal mata, kita upacara minum teh yang kedua kalinya. Tuang semua. Nah, mantap nih. Biar gak pedes sambal mata. Bagi Anda pengguna perjalanan di stasiun Jatibarang, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, tolong periksa dan cek kembali barang-barang bawaan Anda yang tidak tertinggal atau terjatuhkan di dalam rangkaian kereta. Masuk stasiun Jatibarang. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Kami memastikan untuk Anda pintu keluar kereta priority ada di pintu belakang sebelah kiri dari Anda tidak naik kereta. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Berangkat dari Jatibarang jam 12:14. Ternyata di minibar ini lebih dingin daripada di kursi. Apa karena penumpangnya penuh kali ya? Ada warlock yang tadi sadar kamera. Dia salah metal, aku juga kasih salah metal. Masih dari minibar, kita barusan melintas langsung suatu stasiun, dan sinyal keluar di jalur seberangnya itu hijau. Entah ini kereta apa yang akan melintas. Kereta apa tadi? Gak tau dah rangkaian siapa. Hijau lagi. Apa ini? Manahan. Oke. Kereta Manahan. Berarti sebelum Manahan tadi Argo Cirebon. Melintas stasiun Gadokan Gabus. Tadi saya sempat lihat sinyal keluarnya hijau lagi. Belakang Manahan berarti Tegal Bahari. Kita tunggu sampai Tegal Bahari melintas. Jadi apa papasan dengan Tegal Bahari. Menjadi kemudian perjalanan di stasiun Awal Keris, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Sebelum turun, memeriksa dan Hijau lagi. Hijau lagi. Belakang Gumarang itu Mantar Remaja. Kami sedang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Dan kami Buset, ada yang naik dari Hargelis coba.
Nggak masuk akal. Sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Bukan main bos. Tadi saya mendengar ada yang naik dari Hercules, entah di eksekutif, di premium, atau malah di priority. Anda sultan banget. Wah, baru mau didatengin udah lewat aja nih Mata Remaja. Baru mau keluar tadi dia lewat. Aku baru tahu loh Mata Remaja itu bablas. Kupikir berhenti. Berangkat dari stasiun Hercules. Sepertinya nanti langsung berhenti di Bekasi. Sekelas Pegaden, Cikampek, Karawang, Cikarang sepertinya bablas. Ada lokomotif Posko jalur 1. Melintas stasiun Cikampek 13.24. Kok pelan banget ya? Jangan-jangan kita ditahan nanti. Lah. Kok PLB? Ternyata kita disusul kereta Argo Parayangan. Jam segini baru lewat. Setelah disusul Gopar, kita baru bisa berangkat jam 13.31 dari stasiun Cikampek. Lambat 5 menit. Jadwal Gopar yang sekarang ini emang agak konyol sih. Yang harusnya Fajar Utama Yogyakarta itu bablas, ini malah jadi BLB. Posisi saat ini melintas stasiun Kelari. Tadi saya mau ke toilet yang ada di priority, itu airnya nggak ngalir lagi. Masa iya harus geser ke eksekutif, kan mager. Agak disayangkan ya, untuk sekelas priority ini minusnya selain footrest yang nggak masuk akal, ini adalah avot yang memang dihilangkan atau rusak, dan selepas Cirebon di toilet priority airnya mampet atau nggak ngalir. Apakah ini worth it? Bagi saya, kalau dari segi layanan makan dan minumnya sih oke ya, worth it. Terus dari pelayanan pramugari, OTC, kondektur, dan lain-lain juga bagus. Yang masih minus tuh tinggal di sarananya nih yang harus diperbaiki ini.
Food race kayak gini mah udah nggak zaman ya. Bom. Yes, penyamaranku berhasil. Selamat, bravo. Gue ada apa tuh? Priority. Oh. Masuk konten. Yes. Berhasil. Jadi aku di Indonesia tadi tipu-tipu doang. Aku menang. Oh boy emang ya. Teh pucuk minuman ada 11 nih. Kopi 4 tadi. Yang itu saya nggak tulisannya XX1 gitu dari aku. Oh. Tak kira siapa. Yes. Gimana Mas? Kebobolan. Padahal kita satu kereta loh. Parah. Enggak tahu kalau mau satu kereta sama. Tadi Mas Kuta Harja aku ngumpet di toilet. Tanya aja sama Mas sama Mbaknya. Akhirnya 14:20 tiba di stasiun Bekasi. Itu tadi perjalanan yang kucing-kucingan banget. Lega juga akhirnya sudah sampai di Bekasi dan besok harus bekerja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.